boleh menjadi kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan pujilah nama Tuhan. Apapun yang berusaha menghalangi untuk memberikan firman Tuhan, lewat pikiran angan-angan kami, pola kata kami, hancurkan darah Yesus berkuasa. Tuhan hanya Roh Kudus yang akan berpergian dari kami. Kami percaya bahwa kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan, Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Baik saudara yang kekasih, kita buka firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Sudah dapat saudara? Kita sama-sama membaca ya. Yesaya pasal ayat 2. Ayatnya, maaf saudara. Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Terbalik. Dapat semua, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih, 7 roh itu adalah 7 roh Elohim Bapa Yahweh ya. Jadi tadi ada Roh Kudus, yang pertama ada Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, dan Roh keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara yang kasih, 7 roh Elohim ini disediakan untuk saudara dan saya. Kita minta kepada Tuhan supaya roh ketujuh roh itu ada dalam hidup saudara dan saya. Roh hikmat, pengetahuan dan saudara, dan ada lagi yang lebih dahsyat yaitu roh keperkasaan. Roh keperkasaan itu satu kekuatan yang dikatakan oleh firman Tuhan yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Jadi saudara menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan ya. Roh yang memberi saudara kekuatan, roh yang memberikan kepada saudara kesanggupan, roh keperkasaan. Artinya perkasa itu adalah satu kekuatan power yang tidak ada batas saudara. Di sini Tuhan mengatakan ketujuh roh ini diberikan kepada saudara dan saya. Tapi masalahnya apakah saudara mengajukan meminta supaya roh ini benar-benar aktif di dalam saudara? Minta daripada Tuhan saudara. Dikatakan dia ada roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, roh keselamatan, roh keperkasaan. Saudara semuanya itu luar biasa. Amin. Semuanya itu luar biasa, itu disediakan bagi saudara dan saya. Karena Bapak kita yang sudah menerima yaitu Tuhan Yesus HaMasiah, maka kita diberi warisan untuk kita menerima semuanya itu, sungguh kekuatan daripada Tuhan. Dan saudara terima kasih kalau kita merenungkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan kita lupa ya saudara untuk memperkatakan firman ini dan untuk masuk di dalam apa yang dikatakan ketujuh roh daripada Tuhan. Setelah kita masuk lagi dalam kebenaran firman Tuhan, ketujuh roh ini saudara, tahun ini tahun 2025 adalah tahun kemenangan. Amin saudara. Di mana saudara dan saya akan mengalami kemenangan apabila saudara
saudara terus gali. Minta Allah hikmat, pengertian, pengetahuan akan Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya, dan roh keperkasaan. Roh keperkasaan itu saudara, itu tidak ada ketakutan di dalam roh keperkasaan. Kalau selama ini saudara masih ada roh ketakutan, itu dari setan. Karena saudara kurang mengasihi Tuhan, sehingga roh takut itu ada dan dia bisa muncul di dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara benar-benar berpegang kepada firman, roh keperkasaan, roh ketakutan itu akan hilang dan hilang. Ya saudaraku, puji Tuhan. Kita lanjut lagi. Tahun ini saudara beri tema, tahun kemenangan, tahun yang dahsyat. Ya saudaraku, kita pesta kemuliaan, pesta keajaiban, pesta berkat, pesta kemenangan. Apa saudara? Itu saudara, itu sediakan bagi kita yang kita mengenal firman Tuhan dan kita berkatakan, ya saudaraku, kita memasuki tahun 2025 ini bukan tahun yang biasa, tapi ini tahun kemenangan. Di mana tahun ini juga, bulan ini juga bulan kemerdekaan. Kita dimerdekakan bukan secara fisik, tetapi secara roh juga. Terlebih ya, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya terus berpegang kepada kebenaran firman, saudara akan menjadi orang yang berkemenangan. Ya dikatakan tadi bahwa kita memasuki tahun di mana yang dikatakan oleh Tuhan tahun Yobel. Saudara menerima 7 perjanjian, saudara menerima 7 kelimpahan, 7 tahun kelimpahan. Dan saudara juga mengajukan dan minta supaya roh yang dikatakan 7 kekuatan roh kudus itu ada pada saudara. Saudara dikasih di dalam Tuhan, bahwa di sini dikatakan bahwa buat orang lain, saudaraku, orang-orang juga mengatakan ini tahun kegoncangan. Memang akan digoncang saudara, karena firman Tuhan ada. Ya ada di sini. Mari kita baca supaya saudara lebih lagi. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 28. Ibrani pasal 12. Ya. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12:26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberitakan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ini menjelang kedatangan Tuhan ini saudara. Dan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima perjanjian kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin saudara. Kalau bumi mengalami goncangan, saudara dan saya memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi saudara jangan tergoncang. Kalau dunia tergoncang, saudara jangan tergoncang. Saudara memiliki kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Tuhan Yesus di bumi. Saudara menerima itu jaminannya. Ya. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya itu dijamin oleh Tuhan. Ya. Percaya saudara? Percaya? Amin. Ada jaminan Tuhan? Amin. Ya, itu tergantung dari kita. Kalau kita percaya dan kata firman Tuhan, ya. Kalau kita percaya maka itu adanya. Nah saudara yang terkasih, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara, satu pengertian bahwa saudara dan saya mengalami apa yang di dunia ini tidak akan melebihi kekuatan saudara. Kalau saya merenungkan firman yang saya dapat di Yesaya kemarin ya, waktu saya ulang tahun, itu saya renungkan lagi, saya gali lagi, ternyata ada sesuatu makna yang luar biasa. Mari kita lihat saudara, ayat firman Tuhan itu kembali. Dalam Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Ini perjanjian. Yesaya 46 ayat 3
saudara saya di kamar mandi itu diborgol, ya, sampai orang yang kawal dia itu masuk di kamar mandi tahu gitu. Jadi dia bilang Tuhan, sampai segininya saya percaya Yesus, kok saya di kamar mandi dikawal, ya saudara. Dia merasa kok sampai segini Tuhan saya, karena percayaan kau. Tapi saudara Tuhan bicara sama dia, Pak bilang begini, kamu tahu artinya Immanuel? Oh, apa Tuhan? Immanuel, kau tidak pernah sendiri. Aku tahu. Amin saudara? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk saya. Saudara memiliki Immanuel, tidak pernah sendiri. Kalau saudara pernah sendiri, saudara tidak berpegang pada firman. Saudara, saya tidak pernah merasa sendiri, saudara. Di tengah-tengah saya bergumul, di tengah-tengah saya pelayanan, di tengah rumah tangga, saya ada satu pribadi yang selalu menemani. Bapak Yusuf Roni bilang begini, oh jadi artinya Immanuel itu begitu ya Tuhan. Baru dia senyum-senyum sendiri, baru penjaga yang jaga dia mana? Pak, kenapa Bapak senyum-senyum sendiri? Oh, katanya, saya kasih tahu Anda bahwa borgol ini artinya Immanuel. Apa itu Pak? Kau tidak pernah sendiri. Immanuel Tuhan tetap menyertai. Oke saudara? Saudara-saudara dan saya disertai. Karena saudara itu orang yang dipilih sejak dari kandungan. Saudara harus mengimani dan saudara harus mengerti. Karena firman itu ya dan amin. Seringkali kita mencuri firman Tuhan, membuat kita lupa. Kita merasa sendiri. Tidak. Saudara dan saya tidak pernah sendiri. Karena Immanuel yang bisa menyertai saudara dan saya. Amin. Sampai masa tua. Saudara percaya tidak firman Tuhan? Masa anak-anak, balita, remaja, pemuda, sampai berumah tangga, sampai kucing rambut. Firman Tuhan itu lengkap. Aku menggendong kamu, saudara. Tak pernah sendiri. Haleluya. Saudara dan saya selalu disertai. Ya, cuma biasa Tuhan kita itu Yesus Kristus, Yesus Manusia. Saudara sekarang, kalau terjadi kegoncangan, saudara dan saya memiliki kerajaan yang tidak tergoncang. Saudara dan saya memiliki kerajaan yang tidak bisa digoyahkan. Bahkan kalau terjadi kegoncangan, kekayaan orang-orang fasik akan berpindah kepada saudara dan saya. Amin. Ada ayatnya. Firman Tuhan ada ayat dan amin. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang fasik menimbul kekayaan, tapi itu akan diberikan kepada saudara dan saya orang-orang. Amin. Mari kita baca ayatnya, supaya kita lebih lengkap ya. Ada firman Tuhan di sini. Ya, nomor 2 pasal 2 ayat 26. Nomor 2 pasal 2 ayat 26. Luar biasa, saya terkesan sekali dengan Immanuel yang tadi Pak Yusuf Roni itu ya. Begitulah Tuhan itu, tidak pernah tinggalkan saudara. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara, tetap dia menyertai. Haleluya. Pokoknya pasal 2 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan, karena kepada orang yang dikenanya Dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu, yaitu harta, yang kemudian harus diberikan kepada orang-orang yang dikenal kepada Elohim. Amin. Jadi kekayaan saudara bangsa-bangsa itu akan diberikan, kekayaan orang fasik akan diberikan kepada saudara. Yang kedua ada juga saudara yang ekstrim ya. Dia penjara saudara. Seperti kalau kita lihat Bapak Susanto di depan kita ya, dia orang kaya. Tapi dia tidak takut Tuhan. Artinya bukan tidak takut bagaimana. Dia belum mengenal firman. Amin. Dia masih menghalalkan segala cara. Nah, itu bisa kita jara saudara. Saya baru ingatkan. Saudara jara, saudara katakan Tuhan kekayaan itu nanti sambung harus pindah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Saya belum praktekkan, mau kita praktekkan. Kalau ada orang-orang kaya yang hidupnya tidak takut dan tidak benar di hadapan Tuhan, saudara bisa
penjara. Saya bisa katakan, malaikat berkatnya dialihkan kepada saya. Saudara mau praktek itu, ada berkatnya di sini, saudara. Ya, jadi kita tidak asal-asal, tapi dia ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa praktek. Dia ada praktek. Ya, saudara bisa praktek. Saya juga mau praktek, saudara. Kalau saudara, saya juga mau mobil baru dan ya. Tahun 2025 ini saya menjara mobil. Amin. Amin. Haleluya, saudara dukung dan saudara semua juga bisa menjara. Yang lanjut lagi, saudara. Jadi saudara dan saya, kita ini berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan jasmani kita. Kalau kita lihat sekarang, mana kok saya belum mengalami? Saudaraku praktek, saudara akan mengalami. Ya, iman itu memang definisinya belum melihat akibat saya. Amin. Belum melihat ini dulu kenyataan. Mobil juga belum ada. Tapi mari kita sedang mengandung mobil ya. Nanti dilahirkan. Saya imani 2025. Saudara sedang mengandung apa? Ingin apa saudara? Katakan di dalam Bapak di surga, saudara menjara. Dan saudara dan saya, kita ini pasukan. Kalau sudah perang itu harusnya menjara, saudara. Ada ayatnya, ya, menjara. Apa yang menjara? Saudaraku, ini ada di sini firman Tuhan katakan. Mari kita sama-sama baca. Di dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. Ya, 2 Tawarik pasal 20. Ayatnya 22 sampai 26. Sudah dapat? Ya. 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya barang-barang itu. Haleluya, amin. Saudara, kita melihat peperangan di dalam firman Tuhan. Ternyata mastercard-nya itu adalah apa, saudara? Kalau di HP kan ada dia punya apa itu? Pinnya ya. Terus dia punya apa itu kode-kodenya. Di dalam peperangan juga ada kode-kodenya, saudara. Jadi mastercard-nya itu adalah pujian penyembahan. Amin. Dan bersorak-sorai. Ini dalam Tuhan. Tadi mereka mengutamakan puji-pujian penyembahan bersorak-sorai. Mereka masuk di dalam peperangan, saudara, dan mereka memenangi. Jadi saudara, kunci cardnya untuk saudara menang, saudara dan saya menang, itu adalah puji-pujian penyembahan dan sorak-sorai. Ini kunci, saudara. Saya baru menemukan, waktu saya menemukan firman. Betul ya Tuhan ya. Jadi kunci kemenangan, saudara, itu adalah puji-pujian penyembahan dan sorak-sorai. Bersorak-sorailah, ya saudara. Kalau Yosafat kemarin pakai kaos apa itu? Worship. Nah, pujian adalah kunci membuka. Nah, saudara, kita harus mengerti ini, saudara. Saya juga baru mengerti, Tuhan bukakan bahwa mastercard-nya itu adalah puji-pujian penyembahan dan apa, saudara? Sorak-sorai. Coba saudara katakan di sebelahmu, kunci
Mastercard-nya adalah puji-pujian, penyembahan dan sorak-sorai. 1, 2, 3. Tepuk tangan kanan kiri katakan. Mari saudara respon. Ya, kuncinya adalah pujian, penyembahan dan sorak-sorai. Saudara, ini luar biasa loh. Betul. Kuncinya saudara menang menghadapi segala sesuatu. Puji-pujian, penyembahan, sorak-sorai. Amin. Saya baru dapat luar biasa. Ini kunci Mastercard-nya. Saudara mau buka sesuatu harus tahu PIN-nya, harus tahu bagaimana cara membukanya. Ya, bukan bersumur-sumur, bukan berkeluh kesah, itu menutup berkat malahan saudara. Tapi kunci berkat ternyata puji-pujian, penyembahan dan sorak-sorai. Amin. Nah, kalau saudara mengalami sesuatu masalah, marilah. Kalau saya bisa main musik, kalian main musik masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian, penyembahan dan bersorak-sorai. Itu jebol saudara. Betul itu saudara. Saya baru tahu Tuhan ternyata luar biasa. Kunci Mastercard itu puji-pujian, penyembahan dan sorak-sorai. Saya tidak mau tahu Tuhan, yang penting saya bersorak-sorai, memuji Tuhan. Ya saudara, dan bersorak-sorai. Maka saudara akan mengalami kemenangan. Seperti tadi ya, bangsa Israel disertai Tuhan. Tadi yang dikatakan oleh firman yang baru kita baca, mereka masuk di peperangan, mereka pujian, penyembahan, bersorak-sorai. Tembok Yeriko juga roboh. Nah saudara ingat firman Tuhan itu. Amin. Jangan ingat persoalan masalahmu lebih besar lagi. Nah, persoalan masalah kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah penolong. Saudara ingat itu ya. Karena kalau kita mengalami masalah persoalan, kita ingat persoalan kita nggak ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhan saudara. Tahun ini Tuhan beri tema tahun kemenangan, tahun dahsyat, tahun kemuliaan. Amin. Sekarang jalan itu saudara praktekkan itu. Mastercard-nya itu saja, pujian, penyembahan dan sorak-sorai. Saya mempraktekkan itu saudara dalam kehidupan saudara saya. Jadi saudara di lembah pujian itu ternyata malaikat Tuhan turun. Ya, malaikat Tuhan turun seperti SMA, sikat habis semua yang bukan dari Tuhan, semua dikepaskan, patahkan dikepaskan, dibuat ke lautan api. Setelah itu aktifkan malaikat. Setelah aktif malaikat apa saudara? Ambil dari Tuhan. Kalau saudara sudah berperangan penjara, mungkin kita kadang lupa menjara atau tidak ya Pak? Peperangan, jangan lupa untuk menjara saudara. Saudara ambil semua. Ini bangsa Israel ini mengambil jarahan ini tidak cukup 1 hari sampai 3 hari mereka ambil jarahan dari musuh itu saudara. Nah saudara dan saya, mari. Kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk membawa obornya Tuhan. Nah, saudara, sekarang ini pintu terbuka bagi siapa yang mau. Kalau saudara ada dikatakan satu gudang besar ya, katakan, ayo gratis ambil, semua tidak usah bayar. Saudara pasti lari-lari tuh, pasti lari-lari ambil apa yang mau saya ambil. Kayak supermarket saja Hadi, ada robot apa itu? Woro-woro gitu ya, suara di radio di mana bilang, ayo siapa yang mau ke Hadi gratis hari ini sampai dari pagi sampai sore sampai malam. Orang akan berlari-lari berbondong-bondong mengambil apa itu yang perlu. Demikian juga saudara kerajaan surga. Seringkali Bapak Gembala bilang, kenapa kita belum ada karunia-karunia? Minta saudara, amin. Minta dan ambil. Ini ada di sini saudara. Ya. Ada gudang permata, ada gudang karunia, ada gudang kesembuhan, ada gudang apa saja kebutuhan saudara. Ya, jalan itu artinya semangat, gak pakai bayar kok, gratis. Lari-lari ambil free juga jalan. Kekayaan orang-orang pasif tadi seperti khotbah doa ibadah. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang meresponi. Kita menjara, kita mengambil berkat-berkat surgawi. Ya, Tuhan berikan kepadaku karunia untuk melihat, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karunia untuk menerima kekayaan. Saudara dan saya tidak ditentukan dalam kekurangan.
Tidak, saudara. Kalau hari-hari ini kita kekurangan, mari kita profetik. Amin. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyediakan. Cuma harus saudara bertekun, setia. Kita kadang-kadang kita mengucapkan cuma 1, 2, 3 kali sudah tidak lagi. Tapi katakan tekun itu diucapkan sampai itu menjadi nyata. Amin. Menjadi daging. Profetik itu menjadi nyata. Bukan hanya di alam roh, tapi alam nyata menjadi kenyataan. Amin. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, ya. Tuhan yang dahsyat. Saya juga, saudara, saya terus melatih diri saya untuk saya menerima apa yang dari Tuhan. Kalau belum, jangan kita berhenti. Terus saudara berlari. Terus saudara mencapai apa yang Tuhan inginkan. Terus saudara tidak pernah berhenti seperti pelari, tidak pernah berhenti sampai finish terus, ya. Dan firman Tuhan, dia tidak memusingkan kepentingannya, dia tidak memusingkan apa yang dia butuhkan, tapi dia tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan membereskan semua. Kalau saudara sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan sibuk dengan saudara. Amin. Yang menjadi penghalang itu apa, saudara? Jadi penghalang kita itu kurang setia, kurang bertekun, ya. Tapi marilah kita perbaharui, kita bertekun, kita setia. Nah, saudara yang dikasih, ada penghalang-penghalang yang iblis coba berusaha untuk menghalangi saudara dan saya untuk menerima. Salah satunya adalah spirit Biliam. Ya. Biliam itu apa, saudara? Spiritnya itu adalah ada di sini. Ya. Yaitu jatuh di dalam keuangan, hamba uang, ya, saudara. Dia juga seringkali membelokkan rencana Tuhan, Biliam. Rencana Tuhan lurus, dia terus membelokkan ke kanan ke kiri, ya. Nah, saudara dan saya juga begitu. Apa menjadi rencana Tuhan, iblis berusaha belokkan. Yang tawaran-tawaran yang saudara terima, saudara tanya Tuhan, apa betul ini Tuhan dari engkau atau bukan? Jangan sampai ini menghalangi destiny, menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Setiap tawaran, setiap job, setiap apapun yang saudara terima, saudara berdoa, saudara tanya Tuhan, apakah ini dari engkau ataukah jebakan? Ya, saudara. Kalau itu dari Tuhan, oke, bagus, luar biasa. Kalau itu bukan dari Tuhan, akan membawa saudara justru jauh dari rencana Tuhan. Nah, itu hati-hati, saudara. Roh Biliam, dia berusaha membelokkan apa menjadi kehendak Tuhan. Saudara akan dibelokkan, sepertinya bagus, tapi belum tentu dari Tuhan. Tapi kalau itu dari Tuhan, pasti bagus, pasti yes, pasti oke. Amin. Ya, saudara waspada di sini, ya. Roh Biliam itu hati-hati. Hamba uang juga dia mau membelokkan karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu Roh Biliam. Ada lagi, saudara, spirit apa lagi? Roh Nikolaus, ada di Wahyu 2 tentang 15. Ya, saudaraku, ada lagi Roh Isabel. Kita sudah tahu, ya, dua spirit itu ada di kitab Wahyu. Kalau spirit Isabel itu kita sudah tahu, toh, langsung besar. Jadi saudara hati-hati di akhir zaman ini. Kalau saudara dan saya terus berpegang kepada firman, maka saudara akan diuntungkan. Target iblis itu bintang-bintangnya Tuhan, saudara. Bukan orang yang tidak sungguh-sungguh, itu tidak masuk target. Tapi saudara dan saya, bintang-bintangnya Tuhan yang sedang bercahaya ini, itu jadi targetnya iblis. Jadi saudara dan saya waspada, jangan sampai kita masuk di jebakan. Ya, ada lagi di sini, saudara. Spirit ketakutan, spirit kekacauan, dan spirit kesakitan. Kalau spirit kekacauan itu, saudara bangun pagi, saudara rasa tidak enak, saudara rasa kayak tidak sejahtera, itu harus saudara ikat katakan roh kekacauan. Terus apa lagi? Ketakutan. Sepertinya ada ketakutan yang melanda saya. Saudara sempat bertindak,
mengikat, mematahkan, menghancurkan, mengkebaskan SMA dihancurkan. Saudara sebagai pasukan Tuhan, jangan biarkan itu berlarut. Jangan direspon. Kalau direspon dia menempel. Itu bisa nempel. Jadi harus kebaskan, dihancurkan, dibakar. Tadi lagi, satu lagi, roh kesakitan. Roh kesakitan ini adalah cenderung untuk mengasihi diri sendiri ya. Mengasihi diri sendiri. Sedikit-sedikit merasa kayak, saya kok diginikan ya. Saya kok diginikan, kok tidak diprioritaskan, tidak diutamakan. Nah itu saudara, itu roh kesakitan. Apalagi, kita masuk roh itu kesungguh-sungguh juga roh kesakitan. Ya saudara, kita deteksi spirit-spirit itu jangan sampai saudara berjumpa. Oke? Karena saudara ini adalah orang-orang yang dihukum ya sejak dari kandungan kita, saudara dan saya dihukum oleh Tuhan. Mari kita ingat firman Tuhan itu bahwa sampai masa tuamu, sampai masa apapun aku akan mendukung kamu. Oke? Nah, saudara ingat firman Tuhan itu terus menerus. Saya juga mempraktekkan saudara membaca firman Tuhan. Ya, kadang-kadang saya dulu begini. Hari Minggu kan sudah dengan firman, hari Selasa dengan firman, hari Kamis dengan firman. Tuhan bilang bukan. Setiap hari, ya, setiap hari saudara baca firman. Itu ternyata luar biasa saudara. Itu mendidik spirit saudara, saudara. Itu membuat saudara bangkit, membuat saudara tidak akan mengalami kelemahan, membuat saudara terus merindukan akan Tuhan, merindukan akan kehadiran Tuhan. Saudara, memang keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau keinginan daging kan maunya enak-enak, tapi kalau spirit daripada Roh Kudus membawa saudara, roh kita terus rindu haus akan Tuhan senantiasa. Nah, saudara, akhir zaman ini kedatangan Tuhan benar-benar sudah dekat, banyak sekali pernyataan-pernyataan. Tetapi yang sedihnya dia bilang begini, banyak yang ketinggalan. Karena apa? Tidak siap. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang siap. Amin. Saudara dan saya orang-orang yang siap. Karena saudara sudah mendengar firman, aku menunggu engkau sejak dari kandungan sampai masa apapun, sampai masa tua kita. Tetap Tuhan menggendong saudara dan saya. Amin. Kalau kita digendong itu enak loh saudara. Ya. Iya, kita digendong kan masalah persoalan ada kasih. Semua keperluan Tuhan yang mencukupi. Hanya kadang-kadang kita diuji sebagai anak supaya kita kuat, supaya iman kita semakin mantap. Ya saudara, lanjut lagi firman Tuhan berkatakan, kalau saudara mau, seperti dikatakan tadi, menyatukan dengan Roh Kudus hidup kita ini, ya, maka saudara siap-siap ya. Bolehkah dia mulai mengacaukan kesombongan saudara? Ya, Roh Kudus itu akan mengacaukan. Kalau ada kesombongan itu dihancurkan. Ada saja orang yang merendahkan saudara. Berarti itu saudara dikacaukan kesombongan supaya hilang. Kesombongan itu tidak ada dalam hidup saudara. Terus lagi, bolehkah dia membenarkan hidup saudara? Kalau saudara dibenarkan oleh Tuhan, maka yang tidak benar itu dikeluarkan oleh Tuhan. Ya saudara, hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Hari lepas hari kita terus dibawa kepada apa yang Tuhan mau. Apakah saudara kalau dikatakan, apakah saudara mau rapture, mau pada waktu Tuhan datang itu betul-betul saudara mau terangkat? Ini kuncinya saudara. Saudara harus mau dibetulkan oleh Tuhan, dibereskan. Ya, hidup kita itu dibetulkan oleh Tuhan, dibersihkan. Apa yang tidak benar dibersihkan. Ya, kita ini menerima kekuatan dari Tuhan, kesanggupan, kemampuan yang dari Tuhan. Apakah saudara rela? Apakah saudara mau kalau dibentuk Tuhan? Nah, itu saudara. Kalau saudara bilang, Tuhan yang ini jangan kah, yang ini biar saya atasi sendiri. Ya bisa saudara. Segala sesuatu harus berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh disisakan. 90% sudah untuk Tuhan, 10% saya. Tidak. Bulat 100%. Amin. Saudara akan menjadi orang yang berkemenangan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih dari Tuhan dan digendong oleh Tuhan.
Kalau ada masalah persoalan, saya bilang Tuhan, saya menghadapi ini saya tidak kuat. Oke, Tuhan yang kuat. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang engkau dan saya hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Kita lagi dibentuk, diproses oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan Immanuel tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Roma 8:28, Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebahagiaan. Nah, sementara saudara dan saya dibentuk itu saudara bersyukur, saudara terima. Ya, saudara dan saya ini sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi pembawa obrolan Tuhan. Kalau kita ada kelemahan, tapi Tuhan akan menyambutkan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah permata-permatanya Tuhan. Orang yang dukung sejak dari kandungan itu saudara meminta. Oh Tuhan, terima kasih saya orang yang didukung sejak dari kandungan. Oh Tuhan, terima kasih saya dijaga malam ini. Setelah saudara mengalami masalah proses yang berat, saudara ingat, betul saya digendong Tuhan. Saudara percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Setiap masalah persoalan ada jalan keluar. Mendidik saudara, membawa saudara lebih dewasa, lebih lagi. Ya, nah, saudaraku, orang yang dikasih Tuhan itu kuhajar, dididik dan dibentuk akan Tuhan. Makanya saudara saya harus lulus ya. Saudara saya lulus, jangan ulang-ulang lagi. Ya, dibentuk terus dan jadi dibanting, dibentuk baru lagi. Tapi saudara dan saya orang-orang yang dibentuk dan jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara dan saya, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi kita karena mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, katakan kepada engkau saudara, mungkin di dalam hidupmu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apalagi di bulan yang Agustus ini, bulan kemerdekaan. Setelah warnai dengan kemenangan, katakan Tuhan, aku hidup dalam kemenangan. Aku hidup di dalam kemuliaan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara katakan SMA, ya, satu bersih, aktifkan mereka, ambil berkat. Ya saudara, ambil itu, sikapi dengan hati, dengan iman percaya bahwa saya adalah orang-orang yang dibutuhkan Tuhan, orang-orang yang berkenan. Tuhan, saudara, yang terkasih, kita telah mendengarkan firman. Tapi apakah saudara sepenuh hati menerima firman atau hanya sebagian? Berarti saudara harus menerima firman itu sepenuh hati. Saya mau menerima firman, biasa tidak ngerti, saya terima saja. Tapi Tuhan yang memberikan pengertian. Amin. Tuhan yang memberikan pengetahuan. Saudara sekarang berjalan di supranatural Tuhan. Supranatural akan menjadi yakin, akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita belajar saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang sukses di dalam mengiringkan kita kepada Tuhan. Sukses bukan diukur dengan uang ataupun dengan harta dunia, tapi sukses itu diukur dari ketaatan saudara dan saya. Amin. Iya, ketaatan kita kepada Tuhan, maka semua akan saudara terima yang terbaik. Tuhan, mari sekarang kita akan melakukan satu ujian. Haleluya.